sampai dapat proyekan teman-teman Kancamu wibu kuwi apa? Kancamu ki ya. Tuh bisa itu ceritanya. Jadi tadi dapat proyekan dengan kesibukan yang sekarang jadi seorang apa namanya desainer kan sales. sales. Jadi seorang sales tapi habis nyales jadi seorang desainer, entah dapatnya jadi habis nyales jadinya seorang konten kreator ya nggak apa-apa, yang penting bisa mendapatkan uang. Nyales nyewek apa bonus nyewek Itu bonus. Oh, kalau ada yang mau, saya nggak ada yang mau. Susah kalau hidup masih di bawah. Kita tuh kayak roda berputar. Tapi kalau ngomongin soal gitu, hidup susah di bawah itu sebenarnya salah juga. Kenapa aku bilang salah? Karena kita nggak bisa mensyukuri. Sedangkan kita udah banyak banget dikasih kelebihan, bisa diberi makan dan segala macam. Itulah di titik ketika orang udah terbiasa jatuh bangun pasti udah bisa ngerasain hal-hal yang seperti itu sepele gitu. Survive kehidupan. Mungkin kalau didengar sama orang luar mungkin awal, tapi emang kenyataannya seperti itu. Kenyataan orang yang benar-benar susah mulai dari bawah untuk naik ke atas itu butuh proses waktu lama. Yang jelas transisinya tuh gini, yang namanya orang, katakan kita ngomongin tobat lah, kayak gini kita tobat udah nggak ngelakuin hal yang dibilang nggak buruk belum nggak negatif di mata orang, itu pasti udah ngerasain yang namanya senang-senang, foya-foya dan segala macam. Mungkin di masa jayaku mungkin lebih banyak orang yang lebih jaya daripada aku sendiri gitu, tapi cuman ini standar aku sendiri. Aku udah merasa zaman itu menjadi seorang yang punya, udah ngerasain semua kesenangan. Senang belanja, shopping, apa muter, dugem. Kalau aku sendiri nggak suka belanja. Belanja nggak? Sempat kalau belanja tuh sempat berapa bulan itu adanya tuh cuma belanja, tapi cuma aku sendiri nggak bisa menikmati soal itu gitu. Pada akhirnya kesenangan tuh cuma satu, minum sama Nyewek. nggak hitam. Jadi seorang Mas Cimen gitu. dugem ngeklap ngeklub Ngecelup. terus sampai itu udah benar titik di atas Mas, ya foya-foya dari lain. Iya, sampai ngerasa uang itu nggak habis buat kayak gitu tuh nggak habis. Yang setiap hari minum, ngeluarin terus itu nggak habis. Uang tuh nggak habis-habis buat foya. Ada terus. Keren. Tapi untuk misalkan untuk sekarang, aku sendiri malah takut kayak gitu. Mungkin yang tahu Gujrat, orang Islam semua menyebutnya Gujrat. Itu ketika kita dikasih rezeki banyak, tapi kelakuan kita lupa sama yang Maha Kuasa. Kamu yang memberi rezeki ya. Pada akhirnya ketika kita jatuh ya udah benar aja. Yang tak rasain juga untuk kita naik lagi pun susah, berkali-kali lipat susahnya. Jadi pas waktu mau memulai lagi tuh susah. Benar lebih susah, berkali-kali lipat. Tapi pas waktu foya-foya tuh uang ngalir terus. Uang ngalir terus, mau kita ngeluarin seberapa pun tetap pasti di sisi lain usaha jalan terus. Usaha jalan terus. Ada terus setiap hari. Nah, jadi gue kue ya foya-foya ben duitmu selalu ngalir terus. Gak ngono. Ya aku sih nggak mengajarkan orang untuk melakukan hal sama, cuman kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi tahulah batasannya seperti apa. Benar, batasan yang bisa menghentikan seperti itu kan diri kita sendiri, yang memberhentikan gitu, kebiasaan itu kan diri kita sendiri. Sampai di mana itu bukan permasalahan
aku nggak punya uang, tapi cuman rasanya minum udah nggak enak, aku juga rasanya nggak ngerasain senang. Disitulah titik dimulai aku udah nggak melanjutkan lagi. Benar-benar berhenti di situ. Benar-benar langsung berhenti. Itu berada di titik jenuh itu Nah, pas jenuh. sedang apa itu? Pas lagi apa maksudnya? Pas Itu titik jenuhnya ketika misalkan kita minum, kita kan nggak merasain yang namanya itu kok nggak mampu kayak aku sendiri kan cuma ngejarnya tuh sampai mampu kayak pada intinya aku cuma pengen mampu. Kalau ngeklub intinya fun di dalam sampai mampu, tapi kita nggak mampu malah yang ada kita nggak fun di situ. Jadi pertanyaan, iya sih rasanya itu. nah kalau orang yang ngerasain jadi kayak apa ya, gini, menurutmu enak nih, menurut orang-orang enak, misalkan makanan lah. Misalkan spaghetti enak lah. Tapi ketika kita makan spaghetti kok nggak ngerasain enaknya lagi, kok nggak spesial lagi, nggak seperti orang yang diomongkan, nggak seperti kita yang difikirkan. Adanya kayak gitu. Jadi hal-hal jadi suatu makanan yang menurut kita biasa aja, malah dibilang gak enak sampai ngerasain. Itulah transisi. Nah, secara bersamaan itulah langsung yang namanya rezeki langsung Serat sih. Benar-benar serat. itu bukan permasalahan aku berhenti itu karena aku nggak punya duit dan segala macam, itu masih Saya kira seret gara-gara berhenti dugem. iya, tapi iya serius ketika aku tobat itu kan bilang ketika aku tobat secara bersamaan pemasukan tuh semakin dikit, berproses dikit semakin dikit. Sekarang yang bisa ngelakuin itu tuh apa? Kan nggak bisa. Mau kita banting tulang seperti apapun, kalau udah kehendaknya seperti itu, Benar-benar udah diujinya sampai suci bertahun-tahun. sampai sekarang. Nah, aku nggak tahu sekarang cuma bisa. Tapi kan sekarang udah ada rencana mau bangun lagi gitu, misal dari desain Sebenarnya sablon. kalau membangun itu tinggal eksekusi, tapi cuman aku ngerasain senang. Udah bener jenuh. Kalau aku jenuh, dibilang jenuh sama hidup lah. Muak. Nggak sampai bunuh diri. Berulang kali. Serius? Itu dalam hal apa sampai kepikiran mau kayak gitu, membunuh diri, gantung. Sampai udah tersikirkan untuk gantung, buat silet-siletan seperti itu, sampai minum obat segala macam. Terbilang seperti itu, yang tereksekusi adalah minum obat. Minum apa mas? Itu terrealisasi tuh menurut. Terrealisasi, kalau itu terrealisasi. Tapi nggak mati. Nggak ngefek, nggak ngefek coy. Kalau orang mungkin udah mabuk, tapi nggak ngefek. Itu obat apa mas? Pokoknya aku kan selalu sedia nih kotakan. P3K lah ya. Cara kerennya P3K, tapi ya namanya anak kos juga pasti isinya ketemban. Tapi ada obatnya, yang entah paramed apa, obat paracetamol apa dan segala macam. Sambil mikir, posisi lampu matiin semua di depan kotaan itu, budak, jalan-jalan ini budak, bukain obat satu-satu. Untuk minum. Aku minum sama kopi. Mantep, gak sisa sampai Fanta. Nah, nggak ada Fanta. Itu dimana ngerasa jenuh, capek. Kenapa nggak bisa lagi? Kenapa dikasih cobaan yang seperti itu? Akhirnya melakukan hal bodoh. Aku bilang, tapi mungkin yang Maha Kuasa
belum itu aku mati kayaknya karena masih banyak dosanya. Sebanyak dosa masih banyak tanggungan. Tanggungan itu ada enak belum nggak ngefek apa ngerasa sakit perut atau apapun, nafas sesek enggak, Mana sehat? sehat. Mungkin obatnya itu cuma bikin sehat Obatnya nggak sehat. itu sampai titik itu. Jadi Mas Cimen ini punya sablonan apa? Produk sablon, udah bikin merek sendiri, brand sendiri. Sampai hari ini masih nyendat apa? Mandek. Gara-gara apa Mas? Wong mikir jenuh ya. Wes benar-benar kesel ya. Kesel. Bukannya kesel untuk memulai, tapi cuma lagi orang tuh butuh refresh ketika kita kerja contoh kita kan butuh refreshing sama otak pun seperti itu. Sebenarnya mungkin misalkan aku memulai lagi semuanya dengan semangat tanpa aku harus kerja pun bisa lebih, tapi cuman kayak aku sendiri pengen betul belum waktunya pengen mulai lagi. Tapi ada keinginan dalam tiap total aku cita-cita yaitu kebiasaan katakan jadi pengusaha gitu. Harus kerja dengan orang, dengan kerja dan segala macam itu sesuatu hal yang mungkin susah gitu. Transisi dari kita harus bangun pagi segala macam ikut aturan, sekarang seorang jadi aku sendiri nggak mau diatur aku, uang aja diatur sama orang tua aja mau. Gue kadang berpikiran kenapa orang males. Kenapa kita malas padahal kita mau memulai. Tapi ada keuntungannya sendiri. Jadi di titik ini banyak belajar mungkin. Mungkin awal kamu daftar masuk kerja gitu, lingkungan kerja dengan orang lain, kita di bawah suatu perusahaan. Mungkin awal canggung banget. Sih beberapa kali ya, emang udah pernah ngerasain, tapi yang benar-benar nggak nyiapin apalagi itu buat pokoknya itu merasa berat. Tapi keuntungan lainnya adalah kita bisa ngatur ego, ngatur pola pikir, kita refresh lagi, ketemu banyak orang di situ, belajar hal baru. Aku sama sekali nggak ngeliat gajinya seberapa. Yang penting ada kesibukan, ada hal yang baru, suasana baru. Dulu pun sebelum jadi marketing nih, gajinya berapa? Sudah jalan usaha dan lain-lain, itu bukan gaji sih, pendapatan. Kalau pendapatan kita ngomong dari awal, dari 2013 pendapatan sekarang, misalkan kita hitung, aku mulai itu dari pendapatan satu kaos. Dulu kan belum punya tempat produksi, padahal cuma desain, kita pre-order kaos dengan desain kita ala kadarnya. Itu satu bulan itu nggak mesti habis 12 kaos. Katakan keuntungan cuma 300-400 dibagi orang, itu yang punya brand awal itu kan berempat, cuma nggak sampai 100 ribu per baju, per bulan. Oh per bulan, kira per baju. Nggak sampai 100.000. Katakan 100 ribu lah. Nah, 100.000. Ini dibagi orang 4 nanti. Iya, pada akhirnya kan orang satunya dapatnya 100 ribu dong. Apakah cukup? Dari situ teman-teman punya kesibukan yang lain, pada akhirnya bubar lah ini brand, bubar. Aku juga nggak mau bawa ini brand, aku bikinlah brand sendiri, bikin brand sendiri. Di situ di titik awalnya aku bisa ngerasain, bisa baca di tumbuhan setelah bulan dan segala macam. Ya mungkin pada zamannya beberapa kali lipat UMR. UMR Jogja nih. Ya, berapa kali lipat? Dari istilah kata kita bisa foya-foya terus segala macam dan lain-lain. Apa namanya kekurangan. Sampai akhirnya naik turun. Awalnya jualan ke teman-teman habis, ada yang pesan, kita transisi ke orang yang kita nggak kenal, belajar marketing seperti apa, Facebook, Instagram dan segala macam, harus belajar lagi dari nol. Itulah prosesnya yang lama sebenarnya. Tapi orang nggak sabar ke proses itu.
sampai di titik modal ablon turut jalan pindah sampai nggak bisa bayar kos. Nggak bayar Ngomong, kos? Itu jatuh tuh posisi cuma punya uang 40.000 tuh di dompet sih 40.000. sama HP zaman waktu 2014 apa 15 ya. Itu tuh lagi jaya-jayanya Lenovo. Ya, zaman segitu kan Lenovo. Lenovo itu harga 1.500.000 sama ya. Paling dijual cuma 800.000. Itu udah bisa beli gitu. Terus punya aset itu toh sama alat. Alat sablon. Untungnya ada temanku punya mobil bawain ke tempat kosnya temanku, numpang lah di situ selama 1 bulan. Numpang satu. Nah di situ numpang 1 bulan dan gak mikir juga, masih mampu aja di situ saya. Isi gelem mabuk. Sampai uang habis, ya, HP pun kejual buat apa? Buat mabuk. Enak. Sampai di titik udah DP kamar nih 100.000 harusnya bayar 400.000. Udah sampai tanggalnya kok gak dapat ordernya dan segala macam. Oh cuma tiduran berdoa ya Allah berilah rezeki. Kalau mati kayak gitu aku nggak bangun pokoknya merem aja karena saking nggak enak sama yang punya kos, saking nggak bisa makan. Aku kan bawanya HP SMS gitu, masih punya HP SMS. Ada orang SMS. Bro order Baju. sekian lusin itu lewat Facebook ya. Data itu data email, itulah awal mula transisi wajib kontak. Itu mulai jaya-jayanya dari satu Itu langsung benar-benar sendiri itu. sendiri langsung dari DP langsung buat buka kamar langsung produksi sampai terlebih Udah lebih. ya dihitung berlebih-lebih juga mungkin kalau orang kerja pun harus nunggu 2 bulan 3 bulan mungkin untuk mendapatkan 1 bulan itu jangan segitu. Pada akhirnya kan bisa menikmati itu semua belum jual kecil-kecilan yang kita nggak modal, contoh sisa-sisa kaos kita jual cuma 30.000 sekarang 1 bulan kadang sampai 100.000 kaos gratis katakan lebihan kali ya, 100 kali 30 juga 3 juta itu dari hal barang yang kita nggak modal. Jadi harta jadi cuan. Nah itu cuannya segitu gitu loh. Belum pokoknya kemarin dulu aku nggak pernah selalu tak masukin ATM yang produksi itu pasti cash tapi yang udah keuntungan pasti langsung transfer. Suatu ketika bingung sendiri lihat ATM tuh banyak aku nggak punya barang apapun, buru-buru motor, buru-buru mobil. Sekian ratus juta, misal nih, sekian ratus juta, nggak ada barang satupun. Nah kemana? Stefan, soal menjadi pengurus sahabat. Pengurus sahabat. Biasa lagi sahabat neng di. Sahabat. Dan aku nggak mau punya sahabat. Jadi konco-konco mungkin sing lagi terpuruk dateng gak gelem ngiwangi sampai di titik beberapa kali minta bantuan gak bisa berubah dimintain tolong katakan buat makanku gak ada. Tapi selalu dalam artian aku nggak pengen usahain sahabat-sahabatku sampai itu pun ketika aku pengen keluar nongkrong pun aku nggak mau yang namanya mereka bayar sendiri ya pengennya aku yang bayarin klub minum pun seperti itu tapi kadang sahabat kalau ngomong di luar itu
Dia yang bayar. Kamu selalu tutup telinga sekali. Kamu nggak mau jadi suatu masalah. Wah iya, lucu loh. Ya karena balik lagi lah, udah keseringan merasa susah, kamu untuk enak, nggak mau mempersulit soal hal kayak gitu. Sampai akhirnya itu kayak gini juga busuk. Bisa orang sahabat lain. Kalau orang butuh ya silakan datang, nggak bakal ngubungin orang-orang lain. Tapi kalau orang butuh bantuan ya datang. Kalau butuh bantuan, kamu nggak bakal nolak gitu loh. Kita bisa melihat siapa yang masih mau datang. Konco-konco musim ini